Kita lanjut lagi, pemuritan dalam Connect Group. Apa itu pemuritan, teman-teman? Pemuritan di sini adalah orang yang mau mengikut Yesus. Poin pertama, following. Di mana ketika Yesus memanggil kita, mari ikutlah aku. Kita meresponi panggilan Tuhan dengan mau mengikut Yesus. Ketika teman-teman pertama kali mendapatkan kasih mula-mula, sebenarnya disitulah dasar kita mau dimuridkan sama Tuhan. Disitulah dasar kita mau jadi murid Tuhan Yesus, mau ikut Tuhan Yesus. Jangan biarkan hati dan pikiran kita jauh dari Tuhan dan kosong. Karena ketika kita membiarkan itu menjauh, otomatis kita seperti menolak untuk menjadi pengikut Yesus, menolak untuk mengikut Yesus, dan menolak untuk mengambil apa yang jadi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Respon itu penting, teman-teman, dalam pemuritan. Dan di sini di Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yesus ingin kita ikut Tuhan, following. Itu poin pertama ya, teman-teman. Langkah untuk memutuskan bahwa ikut Tuhan itu nomor 1. Ayat 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Ikutlah teladan saya seperti saya pun mengikut teladan Kristus. Dan setiap orang dapat memuridkan orang lain selama ia sungguh-sungguh mengikut Yesus. Pemuritan yang kedua itu adalah adalah panggilan untuk bersekutu dengan murid yang lain, fellowshipping. Dan kamu akan kujadikan. Nah, Tuhan punya sesuatu rencana yang berharga, lebih berharga dari apa yang kita bisa rencanakan di dalam hidup kita. Ketika kita ikut Tuhan, Tuhan punya rencana dan panggilan yang spesial buat kita. Tidak ada tempat yang lebih baik bagi seseorang untuk diubahkan dan bertumbuh dalam iman, karakter, dan hikmat kecuali dalam kelompok kecil. Di saat kita mau mengikut Kristus, otomatis kita juga mau meresponi dan kita mau untuk bersekutu dengan orang-orang yang ada di dalam Tuhan juga. Bersekutu dengan murid-murid yang lain untuk sama-sama saling mengejar apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam setiap masing-masing individu pribadi. Kayak gitu. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang 12 orang itu. Yesus ini loh, kadang berbicara secara pribadi kepada salah seorang muridnya, tetapi juga pemuritan antar pribadi juga dilakukan Yesus. Dan itu menjadi strategi utamanya Tuhan, dan itu menjadi utamanya Tuhan adalah mengenal personal pribadi, itu nomor 1. Sehingga kita pun harus sama-sama mau untuk saling mengenal satu dengan yang lain dan mau untuk terlibat di dalam pelayanan, di dalam CG. Karena Tuhan tuh mau menjadikan kita. Kalau kita diam di tempat tidak melakukan apapun, bagaimana rencana Tuhan itu akan terjadi ketika kita hanya stuck di tempat? Mari kita jalan di mil yang kedua, jalan lebih dari orang-orang yang lain, lawan arus dunia, kejar apa yang menjadi panggilan Tuhan, bertekun dalam pengajaran Tuhan, bertekun dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ketiga, pemuritan adalah panggilan untuk menjala manusia, fishing. Jadi tadi ada following, mengikut Tuhan, ada fellowshipping. Nah, fellowshipping. Yang ketiga, fishing. Fishing ini mengikut Yesus akan dijadikan Tuhan Yesus apa? Penjala manusia yang menjangkau banyak orang di sekeliling kita, yang memuridkan orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita dimuridkan, ketika kita mau untuk dimuridkan, kita pun akan bisa memuridkan orang di sekeliling kita. Tuhan yang memberi kita kemampuan untuk kita bisa
bangkitkan teman-teman di sekeliling kita untuk sama-sama mengejar apa yang menjadi panggilan Tuhan. Pemuritan tidak dimulai hanya ketika Anda sudah memiliki murid. Jadi, pemuritan sudah dimulai ketika Anda pergi dan menjangkau yang terhilang. Nah, untuk memudahkan tentang konsep atau definisi tentang pemuritan, ada 3 dimensi. Ada up, ada in, ada out. Up di sini adalah panggilan untuk mengikut Yesus, following. In, panggilan untuk bersekutu dengan murid yang lain, fellowshipping. Out, itu adalah panggilan untuk menjala manusia, fishing. Jadi menjala manusia, menjangkau orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang bahkan belum mengenal nama Tuhan, kita jangkau sama-sama. Itulah pemuritan. Jadi bentuknya segitiga ya teman-teman, seperti yang ada di buku. Panggilan mengikut Yesus up di atas, yang paling atas, yang utama adalah Yesus. Otomatis kita mengikut Yesus. Yang nomor 1, senternya itu Tuhan. Yang kedua, in ini ya panggilan untuk bersekutu dengan murid-murid yang lain. Dari dalam dulu kita harus mau untuk bersekutu dengan teman-teman yang lain, sehingga kita bisa bekerja sama untuk apa? Menjala manusia sama-sama. Out, keluar untuk menjala manusia, keluar untuk menguatkan orang-orang di sekeliling kita yang belum kenal Tuhan, yang belum tahu tentang komunitas kita, yang belum tahu tentang CG, yang belum tahu mengenai kebenaran Tuhan. Kita jangkau sama-sama. Dan itulah adalah fishing. Pemuritan adalah panggilan untuk mengikut Yesus, bersekutu dengan murid yang lain, dan menjala manusia. Itu poinnya ya teman-teman. Definisi murid. Nah, definisi murid itu pertama, murid adalah seorang yang mau mengikut Yesus. Kalau mau mengikut itu otomatis harus merendahkan hati dulu. Rendah hati, tinggi hati, tidak merasa diri paling benar. Itu. Dan mau diubahkan oleh Yesus melalui persekutuan dengan murid-murid yang lain. Fellowshipping. Yang ketiga, taat melakukan misi Tuhan Yesus. Misinya Tuhan Yesus apa? Amanat agung Tuhan. Kita lakukan karena itu bagian dari kita. Selagi kita masih ada, selagi kita masih bisa bernafas, biarlah kita bisa mempergunakan nafas kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Hidup kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Jadi ketika digabungkan ketiga hal ini, maka definisi seorang murid itu adalah seorang yang mengikut Yesus, yang diubahkan oleh Yesus dalam persekutuan dengan murid-murid yang lain, dan taat melakukan misi Tuhan Yesus. Mendefinisikan pemuritan dalam kerangka hubungan. Hal yang berikutnya ya, cara paling sederhana untuk mendefinisikan pemuritan adalah dengan memahami dalam kerangka hubungan. Nah, dalam 3 area hubungan. Nomor 1, membangun hubungan dengan Tuhan. Following, ikut Tuhan, itu otomatis juga harus membangun secara intim, secara pribadi dengan Tuhan, hubungan secara personal. Bukan hanya ketika datang ke gereja saja, bukan hanya ketika di komunitas, di CG, tapi pada saat kita bangun tidur, biarlah kita juga berusaha untuk mengutamakan Tuhan, kita menjalin hubungan sama Tuhan sama-sama. Yang kedua, membangun hubungan dengan murid yang lain. Ketika di CG, ketika dimana kita diperhadapkan oleh perkumpulan komunitas, biarlah kita juga bisa membangun hubungan yang baik, hubungan yang sehat, hubungan yang membangun, hubungan yang menguatkan, hubungan yang mengubahkan orang-orang di sekeliling kita untuk sama-sama bangkit dan untuk memperjuangkan iman sama-sama. Yang ketiga, membangun hubungan dengan orang-orang yang terhilang. Yang terhilang di sini dimaksudkan apa? Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang jauh dari Tuhan, bahkan orang-orang yang Kristen KTP aja, orang-orang yang hanya sekedar Kristen, atau orang-orang yang hanya sekedar tahu, kenal tapi nggak mau deket. Itulah orang-orang yang terhilang, itulah orang-orang yang perlu kita jangkau, itulah orang-orang yang perlu kita tarik, yang kita ajak, yang kita boleh undang, benar-benar kita dari kerinduan hati kita juga, dan minta bantuan Tuhan untuk bisa menarik mereka kembali, sehingga mereka tidak menjadi domba yang terhilang, tapi domba yang aman dalam lindungan Tuhan, domba yang benar-benar merasakan tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya, seperti kita yang merasakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita juga. Dan demikian bab 1 sudah selesai, nanti dilanjut di bab yang kedua. Terima kasih.